Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yaumil tab'atsun. Amma ba'd. Qalamu fa inna asdaqal hadis aw asdaqal kalam wa ajmal kalam fi kitab Allah wal khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwatul iman ukhtul mu'minah. Salah satu ikhwatul iman dari tanda-tanda kiamat yang telah disampaikan baginda Rasulullah SAW kepada umat manusia ini atau umatnya Nabi SAW yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, yaitu adalah al-kasaf. Ada dua kusufan, yaitu gerhana. Ada dua gerhana, yaitu kasaf al-syams atau kasaf al-qamar. Gerhananya matahari atau gerhananya bulan. Maka ikhwatul iman ukhtul mu'minah, kalau kita lihat di dalam agama Islam, di dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran, semua sudah diberikan tanda-tanda dan diberikan pemahaman segala dalam kehidupan kita sudah diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita buka kitab-kitab ajaran-ajaran yang non-Islam, tidak akan menemu seperti terjadinya yaitu gerhana. Maka ini semua ciptaan Allah, Allah berikan kepada umat ini agar bagaimana kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 abad yang lalu pernah terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Rawahu Jabir bin Mat'am radhiyallahu anhu, qala Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman bin Muhammad bin Jabir bin Mat'am an abihi qala anshaqqal qamar bi Makkah marratin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasara firqatain, firqa ala hadil jabal wa firqa ala hada al-jabal. Faqalu saharna Muhammad, faqal in kana sahiran fa innahu la yastati an yashhara an-nas al-kalam. Rawahu Musnad Imam Ahmad. Kata Jabir bin Mat'am, di zaman Rasulullah bulan pernah gerhana dan bulan terbelah dua, satu di gunung sebelah barat, satu di sebelah timur Mekah. Orang-orang kufar Quraisy mengatakan Muhammad telah menyihirkan kita. Faqalu in kana Muhammad sahiran, andai kata Nabi Muhammad itu orang penyihir, kenapa dia tidak bisa menyihir manusia? Dalam dakwah orang langsung bisa masuk Islam mudah. Maka ini salah satu bukan kekuasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabas sa'atu wa ansyaqqal qamar. Ini salah satu ikhwatul iman tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah datang dekatnya kiamat dan bulan ini terbelah dua. Wa yarau ayatun yu'ridu wa yaqulu sahrum mustamir. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat,
Mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Riwayat Imam Ahmad an Qatadah an Anis bin Malik qal sa'ala ahli Makkah an-Nabi sallam ayah. Kata Anis bin Malik, orang-orang kufar Quraisy ahli Mekah menanyakan kepada baginda kita Rasul sallam, yaitu ayat atau mukjizat. Fansyaqqal qamar di Makkah marratin, maka bulan terbelah dua, yaitu dua kali, yaitu gerhana. Faqala Allah Ta'ala iqtaraba as-saatu wansyaqqal qamar. Sungguhnya tanda-tanda kiamat ini sudah dekat dan bulan terbelah. Riwayat Imam Bukhari dan yang lain. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, fi hadis Nabi SAW qal ba'athta ana was-sa'ata kahatin. Aku diutuskan dengan kiamat ini seperti ini, dalam arti kata dekat. Di dalam riwayat yang lain, in kana litasbukani, sungguhnya dia akan mendului aku atau lebih menduluiku. Dalam arti kata ikhwatul iman, dunia ini sudah tidak akan lama lagi, ya, yang hanya kita tinggal menunggu waktu-waktu saja. Wa yasalunaka 'anis saa'ah fima anta min dzikraha wa aqrab kalamal bil basar. Mereka bertanya tentang kiamat, engkau hanya memberikan peringatan saja, dia dekat ataupun seperti pejamnya mata, atau dekat atau akrab dalam surat An-Nahl. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan adanya kemuliaan ya matahari dan bulan ini adalah ayat min ayatillah, ayatin, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia adalah dua ayat, ayat al-lail wa ayat an-nahar, tanda kebesaran Allah di malam hari dan di siang hari. Kalau malam hari yang kita kenal namanya bulan, dan kalau siang hari yaitu matahari. Untuk apa? Yani litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adad as-sinina wal hisab wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Rabb-Mu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun. Maka untuk perhitungan kita, bilangan tahun, bulan, minggu, hari. Maka Allah Ta'ala fi surat Yunus, ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, huwa alladzi ja'ala asy-syams diya'an wal qamara wa nuran wa qaddarahu manazila lita'lamuna 'adad as-sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kama qala Allah Ta'ala di surat Al-An'am, Bada'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, hal yanzuruna illa an ya'tihumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'da ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'da ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takuna amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadirun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabb-Mu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabb-Mu. Pada hari-hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-Mu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah,
tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, fi riwayat Imam al-Bukhari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'a hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang kiamat kecuali engkau melihat matahari terbitnya dari barat. Wa fil lafadz fa idza tala'at wa ra'a an-nasu amanu ajma'un. Wa dzalika haina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amantu min qabl. Thumma qara'a hadhihi al-ayah. Di dalam riwayat atau di dalam lafaz yang lain, apabila matahari sudah terbit dari barat, semua manusia melihatnya dan mereka beriman. Tetapi pada saat itu iman mereka tidak akan lagi bermanfaat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka sebelumnya tidak mau beriman. Semua Nabi SAW membaca ayat yang di atas tadi. Wa Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun idza kharaja la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amantu min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. 3, andai kata dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bermanfaat iman kita, dikarenakan sebelumnya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil kebaikan yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 1, tala asy-syams min maghribiha, terbitnya matahari di barat. Wadukhan, asap. Dukhan ikhwatul iman, dengan asap yang dahsyat kita akan mati ikhwatul iman, hangus saking panasnya, luar biasa. Wadabatul ard, dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan dabbah, yaitu hewan melata di muka bumi ini. Rawahu Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yaitu Abu Isa Tirmidzi dalam syarah Tuhfatul Ahwadi. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, dan ini salah satu tanda-tanda yang sudah kita bisa diperlihatkan Allah SWT. Bagaimana Nabi SAW memberikan pemahaman ketika ada gerhana ini dengan kita menegakkan sholat, yaitu 2 rakaat, terus berzikir kepada Allah SWT, memohon agar matahari dan bulan itu kembali seperti semula. Tanda-tanda dari hari kiamat juga ikhwatul iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a hatta taraw asyra ayatin. Tidak akan datang kiamat kecuali engkau akan diperlihatkan 10 ayat, atau datang tanda-tanda kiamat, yaitu 10 ayat. 1, tulu asy-syams min maghribiha, terbitnya matahari di sebelah barat. Yang kedua, dukhan, asap. Ketiga, dabbah, itu binatang melata ya. Khuruja Ya'juj wal Ma'juj, keluarnya Ya'juj wal Ma'juj dari kaum Yafis bin Nuh. Dia adalah dari keturunan Adam, dia manusia ikhwatul iman. Khuruja Isa bin Maryam, dan Allah juga mengeluarkan Isa putra Maryam. Khuruj Dajjal, yaitu datangnya Dajjal juga. Wa salasatu kusufatin, 3 gerhana, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jazirah Arab. Gerhana yaitu di barat dan di timur dan di negeri Arab. Wa nar tahsyuru min qaryatil adan tasuqu aw tahsyuru an-nas tabitu ma'hum haitsu batu wa taqila ma'ahum haitsu qalu. Imam Ahmad wa rawahu Imam Muslim aidan wa ahli sunan. Yaitu ikhwatul iman, api yang akan mengepung kita, keluarnya dari Adan, mengejar kita kemanapun kita pergi, akan terus yaitu dikejar oleh api itu.
Maka ikhwatul iman, ini tanda-tanda. Dan salah satu tanda-tanda yang kita dapat sekarang ini yaitu gerhana. Gerhananya bulan atau gerhananya matahari. Dan ini salah satu mukjizat dari Allah SWT. Bagaimana 15 abad yang lalu terjadi zaman Rasulullah SAW dan bulan terbelah dua. Dan Allah bukakan pintu langit dan mereka diperlihatkan neraka jahanam, tapi tetap mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Yang selanjutnya yaitu masalah sholat. Ketika Nabi SAW 15 abad yang lalu adanya gerhana ini, beliau langsung menegakkan sholat dan berzikirlah kepada Allah SWT. Berzikir kepada Allah SWT dan mengambil kebaikan-kebaikan agar Allah SWT tidak mengazab kita. Salatul khusuf. Attafaqal ulama ala anna salatul khusuf sunnah al-mu'akkad bihaq rijal wa nisa. Al-fuqaha, ulama ahli ilm sepakat bahwa salat yaitu gerhana ini adalah sunnah mu'akkad, dikerjakan pada waktu yang tertentu, waktu yang kejadian gerhana. Hak dibenarkan untuk laki-laki dan wanita. Wa in afdala an tusalli fi jamaah, dan dianjurkan yaitu diutamakan, bagusnya kita menegakkan sholat itu berjamaah. Wa huwa raka'atin, dia adalah 2 rakaat. Wa an Aisyah qalat usifat asy-syamsu fi hayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha qal, gerhana matahari di dalam kehidupannya Rasulullah SAW. Fa kharaja Rasulullah SAW ilal masjid. Rasulullah SAW keluar pergi ke masjid. Faqama fakabbar wa saffan nas warahu. Rasulullah langsung menegakkan salat itu, dia takbir dan sahabatnya makmum di belakangnya. Faqara'a qira'atan tawilah. Setelah Fatihah beliau membaca ayat yang panjang. Tsumma qabbara faraka'ah ruku'an tawilah. Terus beliau setelah membaca ayat itu panjang, terus beliau takbir ruku yang panjang. Terus beliau bangkit. Huwa adna min al-qira'atil awal. Terus beliau membaca lagi surat Fatihah, ya, terus membaca ayat panjang lagi, lebih daripada yang pertama. Terus beliau ruku lagi dan beliau bangkit dan baru beliau sujud, dan dilakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. 2 rakaat, tiap 1 rakaat itu 2 Fatihah, ya, dan ayatnya 2 bacaannya juga. Jadi kita baca Fatihah dulu, setelah Fatihah selesai kita baca ayat panjang, terus kita ruku lama, i'tidal, bangkit lagi dari ruku, terus kita baca Fatihah lagi, terus baca lagi ayat yang panjang lagi, ya, dan lakukan setiap rakaat seperti rakaat pertama itu. Amma khutbah ikhwatul iman, khutbah ini al-fuqaha berbeda pendapat. Khutbah sunnah. Ende Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i, salat gerhana itu beliau menerapkan dengan kita berkhutbah. Fa'amma al-fuqaha yang lain, khutbah ini tidak ada bermasalah. Karena Nabi SAW ketika berkhutbah itu dikarenakan ada sebab, katanya. Sebabnya apa? Ketika itu orang-orang kufar Quraisy ketika di Mekah meninggalnya anaknya Nabi SAW, dan mereka mengatakan setelah Nabi SAW pulang dari menguburkan anaknya dan matahari itu langsung gerhana. Nah, mereka memberikan statement bahwa beliau marah dan beliau mensihirkan matahari menjadi gerhana, dia bilang. Akhirnya Nabi SAW berkhutbahlah setelah sholat itu, memberikan penjelasan. Faqala Nabi SAW, inna syams wal qamar ayatani min ayatillah la yaksifani lil maut li ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum
dzalika fadhkurullah. Beliau bersabda, sungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda-tanda ayat Allah, kebesaran Allah SWT. Dia tidak gerhana dikarenakan matinya seorang atau hidupnya seseorang. Tetapi kalau engkau melihat, engkau bersegeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, ukhtul mukminah, ini salah satu contoh yang diberikan Allah kepada kita, ujian buat kita ikhwatul iman. Apakah dengan adanya gerhana ini maukah kita kembali kepada Allah, bertobat ikhwatul iman? Dengan alhamdulillah kembalinya bulan seperti semula, maka hidup kita diperpanjangkan Allah SWT. Andai kata bulan nggak kembali lagi, berarti tanda-tanda kiamat. Semua itu dipegang oleh Allah, diatur oleh Allah SWT dengan kehendaki Allah SWT. Dan ini salah satu, kalau kita memiliki akal sehat, bertadabbur dan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kama kata Nabi Sallam, al-bab at-tawbah maftuh qabla an taghrib asy-syams min maghribih. Hadis sahih. Pintu tobat itu terbuka sebelum matahari terbit dari barat. Apabila matahari terbit dari barat, berarti tidak ada lagi tobat buat kita. Tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan ya ikhwan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pengajian pagi ini. Mudah-mudahan kita mengambil kebaikannya dengan mendekat diri kepada Allah SWT. Dan insya Allah juga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin wasari'u ila maghfiratum min rabbikum. Kembalilah kepada Allah, bersegeralah bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.